Yes, welcome. My name is Patrick Simanjuntak. We are Juntak Avocados. Today, I want to share with you updates that is happening at our avocado farm. We are in the process of conducting research on the effectiveness of the introduction of stingless bees, also known as meliponins, uh, to our avocado farm in order to pollinate the avocado flowers that we have at our farm to increase the success rate of fruit set. Now, uh, meliponins or stingless bees are special in the sense that they do not have stingers. They cannot sting you. They are very safe to handle, even with bare hands, without any protection whatsoever. And you can have very minimal training and safety requirements, whatnot. So it is very, very safe to handle, and it requires um, very little training to people, and they are very hardy to live. Now, with me here are 6 bee colonies. As examples, we recently bought 30 new bee colonies to add at our farm. Currently, we do have 2 bee colonies existing at our farm, and it seemed to work very well, so we were happy with the initial results. So we're now increasing the number of bee colonies at our farm to become 32. Now, each of these box contain 1 bee colony, which we will place at the farm, different parts of the farm, and uh, we are very, very interested in finding out, and hopefully this will be very good and helping the pollination of our avocado flowers in order to encourage success rate of fruit set. Now, the meliponins, these are there are many different varieties. They primarily grow in tropical areas. Some of them are in subtropicals. There are many varieties that exist. These are the ones that we brought in are, it's called the Trigona leaviceps. I repeat, it is Trigona leaviceps. They're small, they're only 3 millimeters to 4 millimeters in size. However, yes, they're small. However, uh, if you look at avocado flowers, they're primarily only the size of anywhere between 9 millimeter to 12 millimeters in diameter. So the avocado flowers are pretty small, and these are lightweight. So when they hover and they hang on to the avocado flowers as they collect the pollen as well as the nectar, we believe the weight will be safer for them, so it doesn't just fall out. Now, we are conducting research on them, and so one of the things that we are also offering you, if you happen to be a researcher, or let's say if you're a university student, let's say if you're an undergraduate, you're trying to do your senior project thesis, or let's say if you're a master's student, you're trying to do your thesis, or your you're doing your PhD dissertation, or if you're a university professor in the field of biology, or let's say in entomology, and you're interested in conducting research on avocados, we are open and we welcome you for collaboration as well as partnership. If you're interested, we are open. Uh, Come visit us, and you are welcome to use our farm as a research testbed if you like. And I believe this can help greatly bridge between academia as well as agribusiness entrepreneurs, because I believe there is a synergy between us, and hopefully it can be a fruitful union. Now, with this video segment, I just want to show you and share with you during our trip to a professional bee farmer where he has thousands of bee colonies. Well, we only bought 30 of them to start out. And so you can see what happens and how what they're doing at the bee farm.
there are three stingless bees varieties that he has. One is Trigona biceps, one is Hetero something Itama, and the other one is Biroi. And I do admit, unfortunately, the video is Indonesian, so you will most likely, unless if you're a native Indonesian speaker, you will not understand it. But however, at least you have a gist of the environment and the condition of the bee farm, and hopefully maybe you can even start out with your stingless bees at your farm, because these are very safe and supposedly they should be effective, and they can have a range up to 500 meters from what I was told, and they can fly as high as 50 meters. I repeat, it's 15 meters, not 50 meters, but 15 meters. So that should be pretty well and suited for avocado farm, but we'll see. It is research after all, and we're here to gain more knowledge, and hopefully we can share the information as well. Again, thank you. I hope you enjoyed the video, and thank you for visiting us. Bye-bye. Itu penting ya itu taruh di apa di mulutnya itu? Kenapa itu dia? buat cirinya Om, dari aroma dia, Oh, supaya dia tahu oh ini tempatnya gitu. nanti dia masuk sendiri tuh semuanya Masuk tuh. sendiri. Oh, itu madunya ya? Madu. Jadi kalau itu madunya semua diambil, dia makan apa nanti Dia tuh? makan polen Om, itu mau cadangan makanan Om. Kalau madu, Oh gitu. nah, dia makan serbuk bunga. Kalau madu itu buat cadangan makanan doang. Hmm. Jadi tadi yang di botol-botol tadi, Pak Nana, Dari sini Om. yang dari sini atau yang dari stup-stupnya nih? Oh campur. Ada yang dari sini, ada yang dari stup-stup Om. Oh. Nanti kalau udah beres Pri, coba ini apa namanya? Panen. Kita panen madu nanti. Beresin aja dulu. Ini kok ditutup nih? Mana? Oh belum dibawa ya? Lupa kali. Ratunya nggak apa? Ada Om. Udah tadi udah dimasukin. Masuk. Oh, ya, maksudnya. Kelihatan ya, soalnya paling besar. Saya lihat ya ratunya kayak warna kayak emas-emasan gitu deh, Betul. coklat itu. Betul. Ini. Itu apa? Sampah aja tuh? Mana Om? Hah? Propolis Om. Oh. Itu propolis 100% itu. Biasanya kan orang-orang kan pakai ada yang mau lebih cepat itu bekas persannya Om. Kalau itu Propolis itu apa sih? obat Om. Obat apa? Obat propolis. Orang makan itu? Iya dimakan Om. Udah diekstrak itu Om nanti. Oh ya? Kan getah itu. Nanti deh saya ada deh itunya dari IPB. Hah? Ada produknya udah jadi. Oh, ya. Nggak pakai ini ya? Pakai plastik yang mika itu bukan? Kalau pakai mika terlalu keras Om. Jadi kalau udah nanti terbuka semua. Oh, ini apa dia namanya? Di plastik kayak sampul. Ya. Terus harganya agak irit. Hmm. Itu nanti semua. Gak ada kosnya Pri ya. Nah gitu Om, ini kita harus satu-satu itu diambil Apa diambil? lebahnya. Yang nggak bisa, iya anaknya itu yang nggak bisa terbang itu harus diambilin itu Om. Oh. Mungkin saya heran kok kenapa digituin, kenapa nggak
Kalau toh mereka bisa terbang, Muta kirain bisa masuk sendiri. Nggak bisa om, dia malah kabur. Ya. Ini kalau misalkan ini dia kabur om, tuh kayak begini tuh kabur tuh jauh kan. Soalnya memang belum bisa terbang. Iya belum bisa terbang dia kabur. Cuma kalau nggak satu koloni mati juga sama. Terus ini lagi terbang-terbang ini dari situ atau masuk. dari tempat yang lain lagi nanti? Masuk ke tempat asalnya om, di sana. Jadi kalau ini disimpan di sini om, udah dibuka, ini nggak boleh dipindah-pindah. Apa nggak boleh pindah-pindah? Nggak boleh dipindah-pindah. Nanti ini misalkan saya tempat di sini nih. Ya. Nah nanti saya pindahin om, dapat 1 hari ke sana pindah. Ini balik lagi ke sini om, lebahnya. Nah caranya ditutup. Iya, iya. Yang saya baca lewat jam 6 atau gimana gitu, setelah pulang dulu baru dipindahin ke Ya kalau misalkan jam 6 sore om ya, nah ditutup 2-3 hari. Baru om buka, nggak bakalan kesini lagi, malah di sana terus. Tapi kalau misalkan tadi malam ditutup sama saya nih, ya. nah saya pindahin ke sana om, terus dibuka besoknya, itu tetap balik lagi ke sini. Fri, tuh, Fri, yang panjang Fri. Nah itu, ini om, itu kan dari sana om ya, gitu. Ini kita coba, nah ini pakai plastik ini om. Ya. Kok itu ada sekat di tengah-tengahnya? Iya, Apa itu? ada yang pakai sekat om. Ini jadi ada yang sekat itu di atas, ada yang sekat ini di samping. Jadi ini khusus buat madu om, gitu. Nah ini khusus buat madu tuh kayak begini om. Tuh. Ini khusus buat madu. Ini leaf juga, bukan? Lebih safe juga. Ya. Nah ini kan ada kaki-kakinya om, iya kan? Tuh. Nah ini harus pakai madu dulu om. Kalau misalkan ini takut ini, jadi dia supaya nggak nempel. Nah ini nggak lengket. Ini dipotong. Pelan-pelan aja, takut ada lebahnya. Ini ceritanya apa? Manen batu? Manen madu om. Oh. Nah kalau kira-kira ini memang kena, kita potong aja om. Kena ada telur kan apaan gitu. Nanti juga dia ini, nah kita potong ini. Kita ambil yang ini. Ini om. Ya. Beres, tutup. Cuman setengah. Ini ada telurnya om, di sini. Oh. Nah nanti kan mungkin minggu besok juga udah nambah lagi om, gitu. Nah kita tutup. Beri taruh lagi Pak. Nih. Nah, udah masuk. Dan itu apa? Mana om? Setelah 3 bulan segitu? Enggak, maksudnya kalau tergantung itu om pakan saya bilang. Kalau vegetasi bagus ya seminggu juga udah langsung itu lagi. Udah makan berikut itu ya? Jangan terus om. Oh. Manis banget om. Betul. Kena baju om. Lengket om, kena ke gigi lengket. Ini kalau kita udah terus kayak makan permen karet, udah nggak ada rasanya udah. Buang. Itu resin om, itu propolis om. Oh ya? Bahan bakunya itu. Bisa dibakar atau gimana? Enggak? Itu jadi obat om. Itu kalau dibakar wangi. Ya. Tapi kalau dia masih segar kelihatannya belum kecut ya? Belum. Kok setelah beberapa lama dia baru kecut tuh? Iya, kalau nggak disimpan di kulkas pasti kecut om. Pasti itu kecut. Kita sambil airnya. Manis sekali memang. Manis.
tolong inilah apa? Gimana cara tahu kalau sekiranya koloni itu siap dipecah itu gimana tahunya? Ada telur ratu om. Telur ratu. Coba Pri buka Pri. Jadi memang ini setiap ini pasti kalau koloni besar om pasti ada telur ratu di bambu. Kita lihat dulu dari bambu aja dulu om ya. Oke. Itu soalnya kan kadang-kadang di kotak nggak kelihatan om. Oh ya? Nggak kelihatan. Dia kan ngumpet om. Rahasia itu. Soalnya kenapa kalau nggak rahasiain nanti dimatiin sama pendukung ratu yang lama. Oh gitu. Iya. Buka belah deh, coba belah aja. Kita cari itu ratu. Pisau nggak bawa pisau? Nah ini telur muda om. Nah ini telur muda ini. Kalau dibilang sih, kalau saya sih bilangnya sel telur. Aha. Nah ini telur ratu mana? Ini Oh ini om. tuh besar. Sama aja saya lihat ukurannya. Itu om. Besar. Besar. Oh, besar sendiri gitu ya? Besar sendiri. Kadang-kadang ada 2, ada 3 om. Ntar biasanya mana lagi? Tergantung itunya. Biasanya ada di sini nih. Kalau nggak di sini Pri. Kadang-kadang di samar om, makanya saya bilang ngumpet. Dia kan adanya di tengah om. Ya. Ujung. Jadi kayak gini masukin satu stop atau 2 stop malah? Kalau saya om begini om. Jadi ini saya pindahin semua. Ini kalau misalnya begini om ya. Ini pemindahan di bambu ya. Ini saya pindahin nih. Ini om. Satu belah sini. Apa? Ini semua yang ini. Jadi 1 stop atau? 1 stop. Nah ini biarin aja om. Nanti kan di atas Iya. sama kalau koloni yang lain gitu. Cuman dia harusnya beriringan begini om. Ini apa ini? Itu mah bekas bambu itu om. Ini? Kotoran bambu ya. Oh, Kotoran bambu itu. oh bukan itu ya. Bukan. Sebelum disinggapi udah ada itu dulu. Tutup lagi Pri. Kalau saya bikinnya begini om. Memang di sini belum ada ya. Gitu, belum ada. Soalnya memang jarang-jarang. Nah ini dilobangin om. Apa di lubangnya? Ini lantainya yang atas. Ini kan kotak kosong nih. Ya. Nah ini saya lobangin. Coba Pri, ambil Pri, mana? Oh ini nih. Nah seperti ini om nih. Ini kan misalnya lu bolong nih, ya kan? Ini saya buka, Ya. saya tempelin om ke sini. Biar apa? Nanti dia keluar masuknya dari sini om. Yang atas ini ditutup. Biar apa? Nanti biar di sini kalau misalkan di sini ada telur, berarti di sini ada telur om. Berarti tinggal pecah koloni bagi 2. Oh gitu. Iya. Tuh. Lubang besar gitu atau? Lubang ya sebesar begini lah om, gitu ya. Sebesar begini kan nggak apa-apa di lantai ini. Tapi ini ditutup. Aha. Keluar masuknya dari sini om nanti. Aha. Nah kalau di sini ada madu, om panen aja madunya yang ini. Nggak usah yang bawah. Kenapa? Kan udah ada khusus madu ini. Kalau di atas ini banyak madu, berarti ini di tempat khusus madu om. Kayak melipera kan gimana kalau kotak super kan biasanya kan 1 kotak koloni, 1 kotak yang atas madu khusus. Biasanya. Terus tadi dipecah 2 gitu maksudnya Nah, apa? kalau misalkan di sini nanti om di sini pas dilihat udah diginiin ada telur di sini, Ya. berarti di sini ada ratu, di sini ada ratu om. Oh gitu. Nah, om tinggal ngambil, ganti baru lagi kotaknya. Nah, yang om ambil ini tadi kasih lagi kotak lagi. Oh gitu. Terus ini kalau udah kelihatan penuh banget gimana? Kalau kelihatan penuh banget dibuka aja om. Enggak, kalau sekiranya ini udah penuh banget gitu, Dia dipanen om, dipanen. dipanen. Dipecah atau nggak dipecah? Kalau mau dipecah kan kadang-kadang kan suka sama semut. Kalau yang nggak bisa om ya. Tapi kalau mau bisa silakan. Cuman kalau sistem yang bagus begini om. Oh gitu. Iya. Ini ibaratnya nanti ini bisa jadi topping, ini bisa jadi tempat baru. Oh gitu. Jadi koloni baru. Jadi sebenarnya om gini. Ini nanti ada ratu. Tadi kan ada 2 tuh, ada ratu, ada telur ratu om ya. Aha. Nah nanti telur ratu netes,
bisa yang di sini yang muda, bisa di sini yang tua ratunya. Tetap di sini masing tetap dia berkoloni, ini berkoloni. Jadi kalau misalnya udah ada telur, udah ada koloni ya tinggal misah aja om, jadi 2. Oh jadi nggak ambil sini potong tengah Nggak gitu? usah. Soalnya yang saya tahu itu kadang-kadang berisiko om. Ini sekarang ini penuh. Ya misalnya ini penuh nih kan, ini plastiknya dibolongin juga gini atau dibukain semua? Nggak usah om. Kalau misalkan om mau pasang ini, Ya. taruh ini, bolonginnya langsung dari sini. Ini kan udah bolong nih, jadi tinggal om sodok aja tadi udah keluar. Ya. Oke. Nah udah keluar ini kan ditutup, berarti kan jalan keluarnya lantai sama ini. Ya. Nah dia nanti main di sini om. Tuh udah main di sini udah aman. Nanti dia keluar masuknya di sini. Oke. Dia bawa makanan pasti simpennya di sini, nggak di dalam. Soalnya di dalam memang udah ada. Gitu. Terus begitu om, nanti di sini penuh madu ini bisa full. Kalau misalkan nggak pecah koloni, full madu ini om yang ini. Kalau misalkan nanti ada ratu baru, dia punya telur di sini, berarti om tinggal pecah. Nah, om punya yang lama, om punya yang baru. Berapa lama itu dibiarin kayak gitu nempel? Iya tergantung ini di sini. Kalau udah ada telurnya itu bisa di itu om. Biasanya berapa lama? 3 bulanan. Oh 3 bulanan. Ya. Ya kita lagi mikir itu juga apa kedepannya kan nanti kita kan mau perbanyak juga. Iya. Untuk memperlebar jangkauannya. Iya. Dari kebun itu kita perbanyakin. Betul. Oke. Jadi kalau misal om pakai, kalau saya saranin gitu om ya. Jadi memang bisa aja dipaksa. Dipaksa. Iya dipaksa pecah om. Dibagi 2. Ini kan kalau di super kan dibagi 2 sama om kan. Ke kotak ini bisa om. Oh gitu. Cuman resikonya besar. Tapi kalau om pakai ini kotaknya atas begini, ini resikonya. Oh, jadi tujuannya mengurangi resiko gitu ya? Mengurangi resiko om. Jadi om gini, kalau misalkan mau panen, ini kan nggak ada telur nih, cuma banyak madu. Ya tinggal buka ini aja ambil om. Buka deh. Kan semua kan nggak ada sedikit kan lebahnya. Nah lebah anakan kan di dalam semua. Nah om tinggal set panen udah, taruh lagi om. Beres. Kalau madu aja gitu ya? Iya kalau madu aja. Kalau nggak ada telurnya. Tapi kalau ada telur ya om, ini pindahin ke sini. Om ini ganti baru, kotak baru lagi. Ini kotak baru lagi. Ya. Nah om tadinya punya 1 jadi 2. Nanti 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang ini om punya lagi. Ini kenapa nggak ada yang saya lihat Pak Nana bikin yang kayak gini? Pindahan dari sana om. Hah? Pindahan. Oh gitu. Pindahan. Pindahannya om. Oh, yang lebih banyak di sana? Iya. Ini lihat aja om tuh. Acak-acakan. Udah ke belakang berarti? Belum. Ayo ke belakang om. Ayo, boleh. Udah siap-siap produksi om. Tuh. Produksi apa? Jadi kalau udah begini udah mapan om. Nah ini tinggal kita taruh di mana dia produksi. Produksi apa? Madu. Oh gitu. Madu polen. Bukannya udah ada madunya itu? Udah kan nanti kan ada hasilnya om. Oh. Gitu. Ini kayu apa sih? Kayu jeng-jeng itu ya? Oh ini lame om. Kayu apa? Lame. Apa itu anjing kayu rame? Lame itu kayu putih. Kayak Oh, bukan, putih. bukan jinjing itu ya? Bukan. Oh. Dia lebih ringan. Agak rapi. Nah ini semuanya udah ada siap semua ya? Udah siap produksi om. Nah ini kalau pakai mika begini om, keras, dia terlalu keras dia. Tuh, jadi nanti dia keluarnya dari sini. Tuh, dia nggak mau. Nah sebenarnya tempat tadi, nih kan buat. Terus saya begini. Nah ini kan ini bipolen om, bukannya madu. Serbuk sari di dalamnya. Jadi kalau memang ini, kalau misalkan om mindahin madunya dimasukin, semut. Semut. Kan kadang-kadang kan belepetan om. Keluar dari sini sela-sela ini.
repot. Kok ada yang ditutup, ada yang dibuka? Kenapa? Mana, Om? Ini? Oh, ini kan saya bilang tadinya di depan. Ah, Nah, saya pindahin ke sini Om, udah ada tempatnya. ah. Gitu. Supaya ini nanti kan ini kan baru kemarin nih. Nah, ini nanti sore baru saya buka Om. Oh, oke. Gitu. Supaya nggak keluar rebahnya. Jadi kalau keluar nanti ke depan semua. Ya, ya. Depan semua ini. Oke. Bisa ini enaknya begini doang Om, tuh bisa lihat tuh. Ada yang nama juga. Jadi kalau mau bikin yang kotak kedua itu ini Dibuka Om. kotak yang teruk ini dibikin jungkir balik gitu? Enggak Om. Oh, bukan? Enggak. Nah, terus? Jadi kotak kosongnya seperti ini Om. Ya. Ini misalkan nggak ada isinya ya. Ya. Nah, ini lantainya dibolongin Om. Sebesar kelingking gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kita buka, kita taruh sini Om. Mhm. Udah kan? Nah, kita bolongin plastiknya. Ini buka dulu. Bolongin. Bolongkan ke bawah. Nah, kita tutup lagi Om nih, udah. Kalau masih nanti ditutup dia sama resin, itu dibuka nggak Om? Dibuka dulu, dibuka lagi, tar kesiniin, ini ditutup dulu, diketok. Biar dia keluar semua ke sini Om. Nah, udah keluar semua baru kita buka. Tapi ini kan resin Om. Kita ambil sedikit, taruh di sini supaya kan di sini kan kotak baru kan. Ya, ya. Nah, supaya dia itu nantinya oh ini rumah saya nih gitu. Nah, nanti kalau misalkan nanti dia masuk lagi ditutup lagi Om, ini nggak ada lebahnya di sini. Buka lagi Om. Usahakan keluar masuknya dari sini. Ya. Ini berarti ditutup. Terus supaya nggak gerak-gerak gimana itu? Nggak gerak-gerak apanya Om? Kalau udah taruh di atas gitu? Oh, bisa dilakban Om nanti. Oh, lakban aja gitu? Ya kalau misalkan begini kan, ini kan kayak begini kan ditumpuk kan, ini kan nggak bergerak nih sebenarnya. Gitu. Emang takut ada kucing apaan kan gitu. Ya kita dilakban aja Om. Lakbannya sedikit, udah aja dilakban. Ini pernah diserang tikus nggak? Enggak, Ngambil enggak. madunya? Ya. Oke. Cuman saya bilang itu penyakitnya ada dua Om. Apa? Kumbang tadi, yang oranye sama yang hitam metalik. Gitu. Cuman kalau misalkan ini aman lah Sukan. Mudah aman. Jadi datang dari rumah-rumah orang diambil? Dibeli Om. Tapi kita yang ngambil atau mereka yang ngambilin? Kita Om. Oh gitu ya? Ini misalkan ini Om nih, ya. Ini ada nih. Ya. Kita ganti Om. Katanya mau ini harus diganti, ya kita ganti. Gitu. Oh, kalau ini biarin aja, ya udah saya biarin aja. Oke. Ayo istirahat. Istirahat lagi kita. Belas. Mari semua Om. Ya. Bang Gosir. Jelaskan apa kelebihan kekurangannya nih? Kelebihannya Om tuh lihat keluar masuknya Om. Oh, sangat ramai gitu. Rame banget tuh, lihat tuh. Jadi produksi madunya lebih banyak gitu? Lebih banyak Om. Itu. Tuh lihat tuh sekali keluar tuh. Ikutin ya. Iya. Kalau sekarang lihat besar cuma 1-2 aja Iya, saya keluar. begitu Om. Paling 5 gitu ya Om ya, 10 gitu paling banyak. Ini kan lihat tuh. Tuh. Dia nggak bawa polen Om. Dia kalau bawa polen di kakinya kuning-kuning, kalau nggak putih-putih tuh Om ya. Kalau yang coklat resin. Kalau itu dia pasti bawa itu. Bawa nektar. Ini bawa nektar ya? Soalnya nggak kelihatan di dalam badannya. Ini bisa hidup berdampingan sama Lea Veseps? Bisa. Nggak berkelahi? Enggak. Lawan Itama dia malah? Lawan Itama dia menang. Bunuh-bunuhan bukan? Bunuh-bunuhan Om. Ya, oke lah. Katanya sedang ya dibandingkan, lebih besar dikit daripada Lea Veseps tapi lebih kecil daripada Itama kelihatannya ya? Ini hampir sama Lepi Om. Lebih gede dikit Lebih katanya. gede dikit ya. Ya. Dia bisa lebih kecil katanya. Tuh beda Om tuh. Ya. Ya.
Yang ini, oh ini juga ya? sama Nah, satu koloni atau? satu koloni doang. Ini 2 koloni om. Oh, 2 koloni. Iya, ini jadi 4 semua yang di sini. Yang perlu di sana banyak itu. Iri bilang bos. 16 di sana. Di mana? Tempat tadi om, saya lupa ngejelasin. Oh. Lupa ngebilangin. Kalau di bawah. Bunganya. Mana bunganya? Itu om, itu yang merah tuh. Oh, itu Yang keluar. gini. Jadi nggak gitu-gitu gede-gede banget ya? Enggak gede banget, cuman kalau misalkan dikumpulin om satu pohon ini, bang satu pohon satu ranting itu ya dapat 1 sendok. Ini kaliandra juga nih? Iya, Ya. nggak pernah saya potong om tadinya itu. Harusnya memang dipotong. Ini kira-kira berapa meter di sini tuh? 5 meter kali itu ya? Iya 5 meter, tapi kan dari sini ke situ om, paling 2 meter tuh Ya. sebelahnya. Ini mah dia nggak keganggu om, biar katanya itu dia tetap berbunga om. Bunga trompet udah. Iya udah mulai, udah mulai. Loh, kok pada sembuh semua ya? Ini naik rayap om, naik rayap ini. Sini tuh. Bisa dipakai untuk mancing loh. Nggak bisa om, mau kecil om. Protonya Buka pelan-pelan Pri, udah senang Pri, sedikit aja. Mana yang bagus, buka. ini yang dari Kalimantan ya, Sarawak itu bukan? Bukan, ini Itama. Oh, banyak om, di sini juga ada om. Itama. Oh, lebih besar memang ya. Langsung nyerang om. Tapi om nggak apa-apa sih, soalnya dapat madu nggak? Nah ini om. Oh, baru bikin nih Pri ya? Baru bikin pot-pot madu. Lebih besar dia memang. Memang saya baca-baca 9 mm dia memang. Nah ini kalau misalkan nanti dipasang di sini ada telur om, nanti tinggal ganti topping aja. Nah kita tumpuk lagi di sini, jadi nanti disarangnya di sini. Jadi ada 2 di sini ada, di sini ada. Tapi kalau misalkan memang nggak ada telur ya kita bisa ambil madu aja di sini om khusus. Itu Pri, nyerang soalnya itu. Ya. Udah pagi Pri. Itu kok saya lihat orang YouTube dia ngambil apanya kayak semacam pakai Sedot. iya. Iya om. Ini Memang pakai- gitu caranya? Iya pakai alat sedot ini om. Oh, dia nggak main potong-potong kayak yang di sana waktu itu. Iya. Makanya saya nggak pakai. Ada sih ada di rumah alat sedotnya. Tapi bunga-bunganya nggak gitu banyak banget kan saya. Jadi di sini om akses air kata om itu. Hah? Jadi kalau udah namanya adanya, kalau misalkan namanya udah musim kemarau sih ada kali om. Jadi listrik nggak ada, jadi kami harus pakai terkendalanya air buat nyiram ini. Enggak, maksud saya tadi bilang bunga-bunga nggak banyak juga saya lihat tuh. Bunga-bunga. Makan apa? Ini tadi sih banyak nih om nih di sini nih semua. Tuh, ini kan udah dibersihin kemarin. Oh, gitu. Bunga-bunga kayak zania, Pas di sini kemarau kemarin nggak kasih ramin, udah mati. kenikir. Ada Pri? Oh ini mah belum naik. Belum masih bikin itu. Jadi dia di sini apanya? Koloninya? Sarangnya, Pak. Iya. Tapi di atas malah apanya? Madunya. Khusus, ya. Oh iya. Modelnya nanti kayak yang kotak kecil itu, Om. Begitu. Tapi nanti mecah juga apa? Jadi koloni Iya, kedua di kalau atas. Misalkan nanti di sini ada telur, nanti set ganti kotak aja. Oke. Pri, tutupin lagi Pri, pakai itu Pri. Ini saya jarang-jarang kesini Om.
Nah ini juga nih bagus nih kembangnya nanti nih. Kembang apa namanya tuh? Ya, lupa nama kembangnya. Liar atau ditanamin itu? Tanamin. Tanamin. Enggak terawat doang om.